Penyebab dari gagal ginjal itu nomor 1 itu diabetes dewasa ya, kemudian hipertensi. Nah kalau ada diabetes dan hipertensi, ya itu nanti risiko untuk terjadinya komplikasi. Komplikasinya sih ringan sebetulnya. Kalau kena di otak ya paling stroke, kena di jantung nanti ada jantung koroner. Kalau orang awam mengatakan lain duduk. Nah nanti kalau di ginjal ya terjadi gagal ginjal kronis tadi. Nah itu ada komplikasi. Sebetulnya gagal ginjal tadi ada komplikasi dari penyakit kronik tadi. Minum ini pasti gagal ginjal. Nah, Minum minuman kemasan semuanya kan gagal ginjal. Ada saatnya kita mengarahkan ya, saya memberikan edukasi seperti ini. Jadi anak-anak kenapa sekarang banyak sebetulnya adalah dengan kemajuan medis ya sekarang dan pemeriksaan kedokteran laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain USG dan lain sebagainya. Pasien itu akan terdiagnosis lebih awal, jadi terdeteksi penyakit lebih awal. Seawal mungkin pemeriksaan kita lakukan, ya rumah sakit Wardi udah komplit banget ya. Jadi bisa deteksi suatu penyebabnya apa, diobati, kontrol terus dimonitor, insya Allah akan baik. Positif, podcast sehat solutif. Think positive, get more solution. Yeah. Ini kita akan bersama lagi ya dengan saya Septian, dan juga ini ada seseorang yang baru ambu-ambune saya wangi terus nanti kecut kayak aku. Mampu banget lama dong. Mas Suryo ya, masih sama Mas Suryo Saputra ya. Bersama saya Suryo dan Mas Septian. Di sini kita akan membahas, Dok, sebuah topik yang sangat menarik ini. Ini lagi viral saat-saat ini, terutama kita baca berita kan banyak bocil-bocil yang gagal ginjal. Oh iya. Nah, topik kita kali ini adalah terapi pengganti ginjal ini. Oh iya. Kemarin tuh aku baru mau coba viral. Iya. Kan banyak yang bocil-bocil gagal ginjal. Iya. Ya. Ada juga bocil tuh di daerah Jawa Barat itu. Iya. Dia jualan ginjal. Wah, jualan ginjal itu toh. Terus dituku buat TV, PS5, terus apa lagi? Dua HP. 3 hari berikutnya TV PS5 karo HP ini hilang. Wah, ya ini kita perlu tahu nih, nganti sampai dijual gitu kan. Seberapa pentingkah ginjal kita? Makanya untuk itu kita hadirkan narasumber yang benar-benar heboh dan narasumber yang benar-benar outstanding ya, lo bilang itu outstanding, awesome ya. Kita sambut dan umumkan ya. Dr. Agung Sutanto, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, Vinasim. Sugeng enjang Pak Dokter. Sugeng rawuh, Dok. Sugeng Mas. Sugeng ya. Sugeng enjang. Sugeng aku asal tentu sugeng kencang. Aku gitu ya. Komen gitu. Kalau Mila kali Mira. Oke. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Kita juga hadirkan lagi satu dokter yang cantik. Ya. Cuman di balik kecantikannya ini seorang rider ya, biker andalan ya. Biker andalan. Pensiunan. Udah pensiun. Ya itu Dokter Ratih Trikusuma Dewi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, Vinasim, FACP. Sugeng enjang, sugeng rawuh, Bu Dokter Ratih. Kebetulan nama saya Bu Ratih, bukan Bu Sugeng. Bu Arif. Ya. Oh iya. Udah. Tanda ke Mas Bujul. Mas Bujul ini nonton buri lagi. Iya. Baik. Ini sebelum tadi kan kita ngobrol-ngobrol Dok ya. Kan banyak memang sekarang itu banyak yang bocil-bocil yang sampai gagal ginjal. Dan itu zaman kita dulu itu kan orang sakit ginjal itu biasanya kasepuan lah ya. Kasepuan terus sekarang kok geser ke tambah anak muda gitu ya. Sampai banyak yang akhirnya ada yang jual beli ginjal gitu ya. Dan itu tidak marak hanya di luar negeri gitu. Ternyata kok kemarin ada juga di Indonesia gitu ya. Nah, kita pengen tahu Dok,
ginjal ini apa sih? Kok sampai seheboh itu gitu loh, sampai ke viral, sampai dijual belikan. Iki ginjal ini apa toh? Makhluk apa? Apakah saya lonjak-lonjak itu ya? Ginjal. Pentingnya itu apa sih dok sebenarnya? Ginjal itu apa? Ya, dokter Agung dulu sebagai kepala keluarga. Kepala ya, dokter Agung dulu gitu marah gitu. Berarti ada ayah ya. Ini keluarga cemara. Iya, keluarga kecil. Jadi keluarga besar ini orangnya gede kabeh lagi. Sebelum kita bahas tadi terapi pengganti ginjal itu kita memang harus menjelaskan ginjal dulu. Dan tadi dijelaskan ada jual beli ginjal, saya malah nggak dengar itu. Nah, mungkin kalau dari hostnya ada itu saya malah baru dengar ini. Jadi apa ginjal no. Kayak ase canggoreng mana. Kalau buneng bis ya. Gitu. Saya nggak tahu tuh. Saya angkat masing-masing. Canggodok. Cangcireng dulu. Jadi ginjal itu merupakan suatu organ di dalam tubuh. Jadi organ dalam tubuh itu kan banyak. Salah satunya itu ginjal. Nah, ginjal itu ada dua, kanan dan kiri. Fungsi dari ginjal itu sebagai organ untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu kalau kita makan, ya kan, ada sisa-sisa pembakaran, ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan. Nah, itu bisa lewat jalan depan. Depan ini ya. Kencing. Gitu loh. Maksudnya jalan depan tuh kencing tadi. Kayak jalan yang lurus ya. Jalan kan di jalan depan lewat kencing tadi, ya kan. Itu lewat ginjal diproses. Nanti sisa-sisa metabolisme itu akan dikeluarkan dan juga lewat jalan belakang. Yang jalannya nggak pas. Bentuknya bermacam-macam, bisa padat, bisa lunak, bisa cair. Nggak usah dibayangin. Jangan dibayangin. Belum sarapan loh gitu. Jadi kayak saringan gitu loh. Ya, kayak penyaring ya. Betul. Jadi ginjal itu adalah organ penyaring dari sisa metabolisme di tubuh kita. Kalau kita itu tadi makan sesuatu, maka sehari-hari makanan itu akan diproses di dalam tubuh kita, di dalam sel. Kemudian sisa-sisanya itu akan dikeluarkan lewat ginjal. Jadi ginjal itu penting sekali. Dia berfungsi untuk beberapa poin ya. Satu, mengeluarkan racun-racun yang bisa kita kenal, namanya ureum kreatinin. Itu juga masih banyak lagi. Ya, ada indol, ada benol. Tapi yang mudah itu yang dikenal adalah ureum kreatinin. Kemudian juga dia berfungsi untuk balance cairan, menyeimbangkan cairan. Ya, jadi lewat kencing tadi, gitu loh. Jadi kalau kita minum banyak, kencingnya banyak. Kalau kita kurang minum, kencingnya sedikit. Nah, itu salah satu fungsinya itu. Terus yang ketiga juga untuk mengatur tekanan darah. Di dalam ginjal itu berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, tensinya akan tinggi. Gitu. Ya, terus kalau pasien-pasien yang gagal ginjal itu biasanya kan tensinya dur-dur. Iya dong. Itu paket itu. Paketnya itu. Jadi itu. Enggak kalah dengan JNE atau TG. Iya, paket hemat itu. Terus dia juga berfungsi untuk mempertahankan hemoglobin. HB-nya biar enggak anemia. Betul. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, HB-nya tidak bisa baik karena eritropoietin yang dibentuk oleh bagian tertentu dari ginjal tidak bisa keluar. Terus itu juga satu paket tuh. Paket lagi sama hipertensi. Iya. Berarti kalau pasien-pasien gagal ginjal itu rata-rata memang anemia ya, dok? Iya. Jadi kan paketnya kalau klinisnya kita lihat pucat. Tensinya dhuwur, tensinya tinggi. Yang ketiga bengkak. Yang itu dok? Bengkak tadi karena dia tidak bisa mengeluarkan cairannya dengan tidak baik. Dia minumnya banyak, kencingnya tidak bisa keluar dengan baik karena pabrik rusak tadi, akhirnya tertimbun di dalam tubuh, maka bengkak semuanya. Lah, yang sering kita temui dan saya alami itu yang tidak bengkak biasanya 3 itu. Apa? Rambut, itep, dan ungu. Nah, itu, yang lainnya bengkak semua tuh. Yang lain bengkak. Terus ada lagi fungsinya, dia akan menyeimbangkan elektrolit. Yang terutama itu kalium. Kalium itu banyak sekali di dalam makanan, fosfor, itu kalsium. Nah, itu biasanya kalau ginjalnya bermasalah, yang mengkhawatirkan kalau kaliumnya tinggi. Kalau kaliumnya tinggi itu yang dikhawatirkan nanti kedatangan tamu.
Tamu apa itu? Malaikat Ijro. Waduh, itu yang berbahaya itu. Jumat ya. Itu tadi. Jadi kaliumnya tinggi, dia akan kena sel di dalam jantungnya. Nanti akan rest, jantungnya berhenti. Nah kalau jantung berhenti itu tetangganya jantung, yang bernama paru-paru itu mengambekan. Di situlah nanti tamu yang diharapkan. Waduh. Ini tanggone susah ya. Ini apik tapi ya. Biasanya kan kalau tanggo seneng melu susah ya. Tanggo susah melu seneng. Ini apik iki. Jantungnya susah ya. Iya seperti itu. Tanggo seneng kita seneng. Iya. Tanggo seneng melu seneng, tanggo susah melu susah iki ya. Judulnya ikut berbelasungkawa. Iya, karena mengikuti juga. Terus juga penting lagi ini mempertahankan keseimbangan asam basa. Apa itu dong? Asam basa itu bahasa Jawa ini apa ya? Bahasa awamnya itu suatu kondisi apa ya? Keseimbangan cairan begitu. Bukan, beda. Bukan. Jadi kalau orang yang gangguan asam basa itu menggeh-menggeh itu loh. Yang gampang capek. Bukan gampang capek, ambegannya jero dan cepat. Kencang dan dalam. Jangan mikir aneh-aneh loh. Ini ambegan. Jadi asam basa itu orang sing liyane ya. Jero dan dalam tadi loh maksudnya orang cepat dan dalam. Itu nafasnya kan. Iya, nafasnya cepat dan dalam. Bukan yang lain toh. Itu biasanya di paru-parunya atau di dalam ginjalnya. Kalau gangguan asam basa tadi terganggu akan seperti itu. Dan itu juga akan menyebabkan pasien menggeh-menggeh dan nanti bisa terjadi gagal nafas, butuh alat namanya ventilator seperti itu. Siap. Dok, itu kan tadi dikatakan asam basa itu kan serang banyak ya dok ya. Betul. Bukan asam di gunung, garam di lautan. Bukan ini keseimbangan elektrolit. Itu lagu zaman dulu. Kalau sekarang itu kita seperti asam. Ini house-nya tahu itu berarti juga. Iya. Karena ada lagunya Mas Tulus loh ya. Lebih baru itu. Aku juga Tulus. Iya, terus pada saya ya. Dok, itu ada hubungannya nggak sih dok sama minuman-minuman yang sifatnya asam gitu dok? Akan pasien-pasien yang ginjal karena dia lebih asam gitu, terus minum asam itu jadi tambah asam atau enggak? Enggak ya. Berarti enggak ada masalah dengan berarti itu. Kunir asem terus jeruk itu loh. Enggak, beda sama itu ya. Jadi karena memang di dalam ginjal itu mengeluarkan tadi. Berarti memang asam ion dalam tubuh. Ion. Iya. Ion itu tetangga saya. Siapa? Mas Yono. Mas Yono. Jadi asam ini bukan kecut ya dok? Bukan. Jadi nggak ada hubungan. Bukan ion H+. Jadi nggak ada hubungannya juga dengan kalau pasien gagal ginjal terus jenenge keringetnya tambah kecut itu enggak ya? Enggak. Beda. Karena tambah asam kan. Asem. Bukan seperti itu. Beda ya. Memang asamnya dalam tubuh ya. Itu beda ya. Jadi beda. Itu beda. Nah, terus dok, kira-kira itu kan tadi udah jelasin ya dok, pentingnya fungsi ginjal. Iya. Itu penyebabnya kira-kira gimana sih dok? Maksudnya kok sekarang ini kan banyak juga yang anak-anak kecil, anak muda kayak bergeser dulu jalan zamannya. Kita dulu waktu kecil dia udah usia tua gitu ya. Sekarang bergeser itu mekanisme penyebabnya itu gimana sih dok? Kok jadi kerusakan ginjal itu? Iya. Mungkin gantian ke dokter Ating. Iya. Suasana suara perempuan. Halus banget loh. Jadi kita nanti kalau habis saya cerita tidur nggak apa-apa. Oh iya. Kita harus lembut. Jangan pakai tambah le. Nanti lembut ya. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, sebetulnya tugas kita juga untuk memberikan informasi yang tepat pada masyarakat. Jadi jangan terus minum ini pasti gagal ginjal. Minum minuman kemasan semuanya kan gagal ginjal. Ada saatnya kita mengarahkan ya, saya memberikan edukasi seperti ini. Jadi anak-anak kenapa sekarang banyak sebetulnya adalah dengan kemajuan medis ya sekarang dan pemeriksaan kedokteran laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain USG dan lain sebagainya. Pasien itu akan terdiagnosis lebih awal, jadi terdeteksi penyakit lebih awal. Jadi mungkin dulunya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun itu kalau maaf ya sakit terus tiba-tiba meninggal dibilang tipes atau tapi sekarang ternyata ada penyebab yang sebenarnya. Sebenarnya. Yang dulu nggak ketahuan. Malah zaman dulu ini santet. Nah, ini adalah satu penting bahwa ternyata memang dengan jaminan kesehatan yang kita punya di Indonesia yang sudah berkembang baik,
kita itu akan dengan mudah, sekarang kan pelayanan ada vaskes dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak ini ada sakit, terus kemudian bisa diperiksa lab, terus kemudian dia akan terdiagnosis lebih awal. Jadi apakah penyebabnya, kalau misalnya anak-anak mungkin ini nanti akan berkembang informasi yang lebih tepat untuk dokter anak ya, bahwa kemungkinan apakah sudah ada penyakit kongenital atau bawaan dulu dari saluran kencing anak tersebut. Kemudian mungkin ada infeksi yang tidak tertangani dengan maksimal. Terus kemudian mungkin ada konsumsi makanan yang sekarang kan Nyon Sewu yang banyak kondisi garamnya lebih tinggi, terus pengawet dan lain sebagainya. Itu pun di hidup mau anak-anak, dewasa atau orang tua ya, itu juga dikatakan tidak sehat dan tidak baik untuk ginjal. Tapi enak dok. Pasti begitu ya. Maksudnya kan kita generasi micin ya. Kita ketahui bahwa edukasi bahwa kalau memang udah ada infeksi saluran kencing pada anak itu benar-benar dituntaskan penyembuhannya, benar-benar sampai bersih, terus kemudian dievaluasi berulang atau tidak. Kalau misalnya memang ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang berhubungan dengan saluran kencing itu akan juga diobati sampai tuntas. Dan memang terus kemudian tentang ada obat-obatan yang kemarin ini itu tidak semuanya bisa langsung ini pasti gagal ginjal, enggak. Jadi tetap ada memang anak ini ada kecenderungan, kemungkinan memang sudah bakat, potensi atau memang sudah ada kelainan sebelumnya. Sama halnya kayak dewasa. Dewasa itu kan sudah banyak ini ya, kok jadi serius ya, aku jadi takut loh ini. Aku serius loh gitu. Semakin banyak dosa kan semakin banyak ini ya. Jadi penyebabnya ada tensi, ada gula, ada penyakit yang lain. Ada tensi, ada gula, ada semut tadi. Semut. Kalau misalkan ginjal itu kan sangat penting ya. Tapi kalau sudah terlanjur rusak, itu apakah bisa diganti dok? Atau dua-dua, kan tadi ada dua gitu. Nah itu satu saja atau bisa dua-duanya diganti atau bagaimana dok? Ya sebetulnya kalau misalnya rusak itu kan ada yang dikatakan penyakit ini kerusakan yang akut. Maksudnya kalau akut penyebabnya bisa diobati, dia bisa normal kembali. Atau kronis ya memang sudah sakit lama, ada penyebab khusus dia tambah sakit tuh ada. Ya tergantung, kalau itu kan ada stadiumnya ya dok. Nanti dokter beliau kan profesor saya jadi akan melengkapi ya. Bagian sini, situ profesor aja. Jadi ketika bisa ditangani penyebabnya, dia bisa dinormalkan kembali. Istilah ginjal itu kalau akut ya, kalau yang kronis yang udah lama ya dinormalkan seoptimalnya dia. Bisa jadi nggak normal 0% kerusakan tapi sudah berkurang. Nah kalau yang namanya sudah ada kreatinin, salah satunya pemeriksaan yaitu naik, yaitu berarti dia sudah ada dia udah mulai ini nih kedua fungsi ginjal nih sebetulnya. Ginjal itu saya bisa berfungsi dengan satu aja, makanya ada proses transplantasi kan. Asal kita sehat. Tapi kayak misalnya dia udah mulai fungsinya menurun atau kreatinin naik, fungsinya turun atau pemeriksaan lainnya, itu berarti dua-duanya sudah bermasalah. Makanya ada terapi-terapi pengganti itu memang ketika dua-duanya sudah tidak bisa melakukan fungsinya seperti tadi dokter Agus sudah sebutkan. Makanya kelelahan terapi pengganti ginjal itu yang sudah lanjut. Tapi tidak semua gagal ginjal kita harus ngomongin cuci darah. Jadi bisa seawal mungkin pemeriksaan kita lakukan ya, rumah sakit Muardi udah komplit banget ya. Jadi bisa dideteksi suatu penyebabnya apa, diobati, kontrol terus dimonitor. Insya Allah akan baik, tidak harus ke NC. Ini kan menarik sekali ya dok ya. Saya ada yang tertarik tentang beberapa hal tadi dok, dari keterangannya dokter Ate itu. Pertama itu yang saya suka makanan asin-asin. Wah ini kan bukan asinan. Makan gak asin ya enak ya dok. Ini kan generasi micin ya dok ya. Berarti kan memang makanan asin itu ada berpengaruh terhadap masalah ginjal juga ya dok. Salah satunya memang kalau saya nggak mau menyebutkan secara ilmiah di sini ya, nanti malah kita berdua malah untuk kuliah. Jadi 17 SKS. Jadi ada memang dari satu fungsi ginjal itu ada yang juga mengatur garam ya dok ya. Garam supaya dia berproses supaya elektrolit tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya dia ginjal ini kerusakan ginjal sangat mencintai garam, makanya kan ada suatu batasan ketika sebisa mungkin kurang dari 1 sendok teh dalam 1 hari, sebisa mungkin 1 sendok teh dalam 1 hari, kurang dari. Jadi
Masakan-masakan kita itu kan nun sewu ya pasti kan rata-rata pasti ada garamnya lah. Masa enggak ora sedep lah kan ya. Bisa divariasi misalnya dengan bawang putih yang relatif lebih sehat tapi memunculkan rasa gurih gitu ya. Dan memang harus lakukan pembatasan garam. Nah, itu kandungan garam yang kadang makanan-makanan yang cepat snack atau gitu yang snack itu kan kita harus edukasi juga ketika makan itu dilihat dulu. Nyebelin kan dilihat ingredientnya dulu kok bahaya ya. Itu harus kita disiplinkan dari awal. Apalagi sudah ada bakat penyakit, darah tinggi dan lain sebagainya, itu harus disiplin. Nah, terus untuk anak-anak dok biasanya kan mamis nih lah. Biasanya biar enggak ke situ lah ya dok. Maksudnya kan punya anak gitu ya. Itu kira-kira batasan untuk anak-anak makan yang snack gitu lah dok. Kan snack kan mesti pakai micin atau enggak mungkin enggak atau yang itu batasannya kira-kira sing aman. Itu kira-kira makan snack ora oleh sama sekali kan jelas tidak mungkin. Kita nggak pernah bilang nggak boleh sama sekali ya dok ya. Jangan nggak boleh. Mungkin beliau yang sudah bukan mak-mak tapi bapak-bapak. Biasanya daerah tahun yang omah. Ya, jadi kita berangkat sebelum anak bangun, pulang setelah anak tidur. Kowe nanti. Tapi tidak lupa dengan jalan anak. Oh iya, jalan. Oke. Mulat sih. Sekarang saya tanya ke Dokter Agung ini. Dok, kalau di Muardi sendiri dok, di rumah sakit RSUD Dr. Muardi, itu terapi apa aja dok yang bisa kita lakukan di sana? Makanya kompleksitas penyakit ya dok, kalau sudah kena ginjal kan sangat kompleks tadi dijelaskan gitu. Monggo dok. Jadi sebelum saya jawab itu saya tak nambahi dulu ya tentang anak-anak tadi. Tadi dikatakan bahwa memang dengan kemajuan teknologi di dunia kedokteran, maka diagnosa itu akan lebih awal, sehingga penyakit-penyakit yang dulu tidak ketemu sekarang ketemu. Nah, yang di anak-anak itu saya baca dari beberapa literatur saat ini itu di Indonesia jumlah atau insiden diabetes tipe 1 itu meningkat. Nah, itu salah satu penyebab dari jadi penyebab dari gagal ginjal itu nomor 1 itu diabetes. Jiwa saya, kemudian hipertensi. Nah, kalau ada diabetes dan hipertensi, ya itu nanti risiko untuk terjadinya komplikasi. Komplikasinya sih ringan sebetulnya. Kalau kena di otak ya paling stroke, kena di jantung nanti ada jantung koroner kalau orang awam mengatakan duduk. Nah, nanti kalau di ginjal ya tadi terjadi gagal ginjal kronis tadi. Nah, itu ada komplikasi. Sebetulnya gagal ginjal tadi ada komplikasi dari penyakit kronik tadi. Di samping ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin ada suatu inflamasi atau suatu imun, ya, kemudian ada suatu infeksi, atau juga ada suatu sumbatan di situ, bisa batu, bisa tumor, bisa polip dan sebagainya. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan penyakit gagal ginjal. Dan awalnya ya ini yang perlu diketahui para sobat masyarakat Muardi itu bahwa awalnya nggak terasa, biasa-biasa aja. Awalnya nggak terasa. Gitu ya. Tapi nanti begitu sudah stadium 3, itu sudah mulai agak merasa. Nah, ini yang paling sering dirasakan oleh pasien itu adalah mual muntah. Malah mual muntah. Jadi mual muntah. Lah dikira nantinya sakit mah. Nah, ini yang betul asam lambung meningkat. Padahal itu bukan. Jadi memang terjadi kenaikan asam lambung, tapi kan kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Apakah diputus pacarnya, berkelahi dengan mantannya, seperti itu, salah makan tadi, atau penyakit ini pada pasien-pasien dengan gagal ginjal karena adanya kenaikan dari toksin racun-racun tadi menyebabkan lambungnya bermasalah mual muntah. Lah datang ke klinik, seringnya sakit mah. Tapi diobati tidak akan terjadi perbaikan. Itu harus dicek lebih jauh. Lah ketemulah di situ. Bisa nggak kira-kira kita dideteksi dini itu kan tadi kan karena datangnya dengan mual muntah. Betul. Maksudnya biar teman-teman itu aware kan. Kira-kira ada nggak maksudnya kapan sih kita screening? Ada. Nah, jadi kan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis tadi ada diabetes, ada hipertensi, memang sebaiknya kontrol. Kan kita sudah diberi fasilitas oleh pemerintah kita, ada BPJS sebulan sekali bisa di Vaskes pertama, enggak bisa Vaskes pertama, Vaskes 2, Vaskes ketiga, kan seperti itu. Lah, untuk mengetahui ada permasalahan di ginjalnya, murah meriah cek kencing.
Nah, nanti kalau ada kebocoran di kencingnya, ditemukan adanya protein di kencingnya, albumin di kencingnya, nah itu menunjukkan ada suatu kebocoran di situ. Jangan nunggu kreatinin tinggi. Nah, kalau males dengan BPJS kan ada, ngapain? Saya punya duit kok, saya bayar aja BPJS, saya bantu yang lainnya. Bisa screening sendiri. Ya bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Di Muardi ada namanya medical check up, MCU itu loh. Kayak nek cekuk ada. Iya, medical check up itu, medical check up ada itu. Jadi 1 tahun sekali ya. Bisa ya, 1 tahun. Dan itu murah. Di Muardi murah. Saya membuktikan sendiri kok. Saya boleh tahu berapa, Dok? Oh iya, contoh ada satu pemeriksaan di yang sana harganya separuh lah. Separuhnya ya. Saya membuktikan sih. Teman-teman. Jadi nanti di dekat sobat di dekat IGD itu. Di dekat IGD ada bank BPD ya di tengah-tengahnya itu. Murah sekali itu. Murah sekali ya. Jadi dan itu harganya separuh dari luar. Separuh dari luar. Ingat ya teman-teman. Dan itu minggu buka, Dok ya. Minggu buka. Minggu buka itu. Itu untuk semua umur ya, Dok ya. Iya, jadi dan fast track. Begitu jadi, kita datang ke situ langsung didata, langsung diambil 2 jam langsung dapat. Wah. 2 jam langsung dapat hasilnya. Dapat ini hasilnya seperti itu. Itu mantap ya. Nah, ini bisa monggo datang di sebelahnya IGD ya. Sebelah IGD harganya separuhnya di sebelah. Terus dilanjutkan nanti. Kalau nanti sudah ada seperti itu ya apakah bisa ditangani di fase 1? Pasti dokternya, ini harus dirujuk fase 2. Enggak bisa, harus dirujuk, sudah ke ahlinya seperti itu. Dan nanti dari situ diikuti. Jangan sampai nanti terjadi namanya kronik progresif. Bahwa penyakit ginjal kronik itu kronik progresif maksudnya apa? Semakin ke sana itu semakin buruk. Nah, yang kita terapi adalah bagaimana supaya grafik itu tidak nurun tajam, tetapi landai. Sehingga nanti sampai akhir hayatnya dia tidak butuh cuci darah dan juga tidak butuh cuci uang, gitu loh maksudnya. Cuci uang, cuci muka saja dan wudhu. Berarti orang yang gagal ginjal kronis itu nggak selalu harus cuci darah berarti. Persepsinya harus dirubah. Ya. Itu ya kadang pasien tuh begitu sakit ginjal, katakan sakit ginjal, langsung ini dua-duanya, langsung ginjal dia. Saya harus cuci darah. Dan dia langsung membayangkan, membayangkan bayangannya ini dia hidup di dalam kegelapan. Karena di setiap orang ada bayangan. Dia takut dengan bayangannya sendiri. Nah, kalau takut dengan bayangan sendiri harus hidup di kegelapan tadi. Nah, gitu loh. Karena bayangan itu gelap. Betul, di situ. Padahal yang sudah cuci darah pun, sudah cuci darah aman-aman saja. Ada yang 17 tahun. 17 tahun. Ada yang 25 tahun cuci darah enggak masalah. 25 tahun enggak ada masalah. Ya, ini sekarang nyambung yang ini tadi. Sekarang terapinya itu ada 2. Yang pertama dialisis, yang kedua transplant. Dialisis itu cuci. Yang cuci darah cuci itu pakai 2. Satu bisa pakai mesin, namanya hemodialisis, atau cuci mandiri pakai membran di dalam perutnya, namanya peritoneal dialisis. Tak kira pakai sabun dong. Itu habis kemarin. Itu termasuk operasi atau tidak, Dok? Ya. Yang tadi yang pakai peritoneal dialisis nanti ada namanya operasinya nggak besar, pemasangan selang namanya TENCOV. Dan nanti kalau yang pakai mesin ya nama hemodialisis itu juga ada operasi minor, pemasangan jalan untuk dilakukan itu. Nah, kalau tadi ada yang kedua namanya transplantasi ginjal. Kalau cangkok, dicangkok nanti tukul oyote kan seperti itu. Nah, itu di Muardi semuanya bisa. Ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis, ada transplantasi ginjal. Di semuanya kita bisa. Kita banyak itu. Transplant juga ini sudah mau running lagi. Baik. Ya. Dok, sekarang ke Dokter Atih nih. Kalau pasien sudah terlanjur mengalami gagal ginjal, Dok, itu tadi kan cuci darah seumur hidup. Nah, itu apa saja yang harus dihindari, Dok? Mungkin sebelum saya menjawab tadi perlu diketahui bahwa ketika kita bagaimana nih untuk menghindarkan. Yang penting awareness, jadi kesadaran dulu. Yang penting kalau kita punya keturunan atau genetik atau orang tua kita ada darah tinggi atau ginjal atau riwayat penyakit kronis, itu kita seawal mungkin, sedini mungkin harus sadar bahwa kita punya potensi penyakit keturunan.
Seringnya punya keturunan tuh sekarang muncul di usia 35 tahun ke atas. Waduh, umur Karena di tempat Makin was-was. terbiasa dengan ketika sakit baru berobat. datang. Iya. Nah, sebetulnya kalau dideteksi seawal mungkin, diperiksa seawal mungkin, itu mungkin protein tadi yang dikatakan, oh kelihatan nih, oh kok positif ada nih, berarti kita harus kontrol tensinya, kontrol gulanya, atau kontrol penyebabnya, asam urat dan lain sebagainya, sehingga tidak terlambat dalam arti langsung ngomongin cuci darah. Makanya yang ada di dalam masyarakat ini adalah ketika sudah harus cuci, gagal ginjal cuci. Sebetulnya ini adalah datang terlambat. Tapi bagaimana kalau masih kreatin udah mulai naik dikit, protein ada, kita obati, kita berikan pengobatan, pengawasan dan edukasi pasti juga bisa terkontrol dengan baik dan pada akhirnya tidak harus menjadi gagal ginjal. Termasuk di anak-anak juga ya nanti itu juga. Jadi yang penting awareness ketika kita ada kok kelihatan ada bakat nih genetik itu wajib. Jadi memang selain kita biasanya ke pasien, selain pasien sendiri kita harus memberitahu pada keluarganya. Jangan ketawa-tawa. Kamu ini anaknya beliau kan? Nah, ini harus beritahu ini nih periksa. Dan kebetulan di rumah sakit tadi sangat difasilitasi untuk itu ya. Dan katanya kan sunternya mahal biar enggak kita memberikan pelayanan dengan harga yang relatif sangat terjangkau. Itu kan? Intinya itu ya. Hari Minggu kalau sibuk kerja bisa hari Minggu. Ya. Bisa mengenai situ ya. Kemudian cuci darah. Hari Minggu. Naik delman istimewa ya. Terus kemudian kalau yang cuci darah itu sebetulnya kan terapi ketika didiagnosis sudah end stage. Intinya adalah membutuhkan terapi pengganti. Terapi pengganti itu adalah menggantikan fungsi ginjal yang lagi sakit berat kan istilahnya, tidak bisa berfungsi sehingga misalnya kita bicara cuci darah, mesin kan ada yang mesin, ada yang peritoneal dengan cuci darah perut dan yang paling bagus kan transplantasi. Dan semuanya ada di Muadi ya dok ya. Kalau berhubungan dengan cuci darah, baik itu cuci darah mesin dengan perut tadi ya. Kalau memang sudah kita bicara NSAID memang harus jangka panjang. Seumur hidup itu dok ya. Kualitas apa yang perlu diperhatikan ya pasti ada tensinya harus baik, minum teratur, pola makannya juga harus dikontrol dalam artian pasti sangat batasi garam, air minum ya kan, yang berhubungan nanti takutnya juga karena fungsi untuk mengeluarkan cairannya tidak maksimal sehingga dia harus mengontrol air, mengontrol makanan dengan pengendalian jenis makanannya apa yang tinggi kalium harusnya dihindari dan itu banyak sekali dan itu. Apakah memang karena kan tiap harus kontrol ya, jadi nanti kita berikan edukasi baik meliputi gizi juga dan lain sebagainya itu. Jadi tapi perlu disadari ya, ketika kita sebetulnya diagnosis penyakit seawal mungkin itu notabene kita kan sudah langsung menyadari diri bahwa kita harus kontrol ya. Jangan salah, yang muda-muda itu sehat-sehat tampak sehat belum tentu loh. Dalamnya sehat. Ketahuan juga gitu. Jadi makanya kalau yang sudah sakit sekarang penderita penyakit ya ikhlas aja dijalani. Terus ini sekarang bagus tadi dokter aku bilang bahwa 20 tahun ini benar. Jadi malah justru waktunya karena dikontrol dengan baik, kesannya yang baik, pada akhirnya jangka panjangnya akan lebih baik. Belum tentu yang kelihatan sehat ini masih 20 tahun loh gitu ya. Nggak ketahuan aja tujuh apa gitu kan. Itu tidak kita harapkan. Makanya perlunya untuk masyarakat sadar bahwa evaluasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan tidak nunggu sakit. Kalau misalnya usia sudah 20-an, bahkan sekarang ginjal kan sudah usianya lebih muda ya dok ya. Sudah muda dan relatif sekarang udah puluhan 20-an itu sudah beberapa yang cuci darah. Makanya kalau memang ada ya ada medical check up kan biasanya ya kita lakukan tiap tahun maksimal 2 tahun. Berapa 2 tahun ya? Kalau sudah masuk dewasa misalnya 20 tahun atau 30 tahun ke atas itu sudah mulai harus medikasi. Berarti start paling enggak 20 atau 30 tahun ya dok ya. Lambat-lambat 30 tahun check up gitu. Tahun ya dok. Harus menurut saya gitu karena sekarang semua kemajuan teknologi kedokteran, tim medisnya juga baik dan semuanya juga improve selalu kan. Pemerintah juga mendukung itu sehingga kita bisa kok. Jangan khawatir gitu, jangan terus takut lihat dokter aja takut. Lihat pintu rumah sakitnya tensinya udah tinggi. Dokternya kayak gendruwo. Jadi takut. Apalagi tadi kalau ada dia keturunan tadi. Keturunan kalau ada genetiknya ada. Jadi kita itu karena nggak belajar. Jadi ra iso nggarap dhewe turunan.
Maksudnya nggak belajar itu begini, dia nggak belajar dari orang tuanya. Kita harus belajar dari orang tua saya, bapak saya, ibu saya, mbah saya. Seperti itu. Dari belajar tadi, sesuatu yang diturunkan tadi bisa kita kendalikan. Kadang masyarakat itu, saya harus minum obat seumur hidup. Nanti obatnya berbahaya. Justru pada penyakit kronis kalau tidak dikontrol dengan baik, ya salah satunya dengan obat tadi, maka tadi komplikasinya tadi ada stroke, jantung, ginjal. Maka obat itu relatif aman dibandingkan jika tidak mengkonsumsi. Sebetulnya obat itu nomor 3. Nomor 1 itu bagaimana kita pola hidup yang baik, diet yang betul, olahraga yang baik. Kalau dengan diet yang baik dan olahraga ataupun aktivitas yang sudah baik bisa mengkontrol tekanan darah, bisa mengkontrol kadar gula, nggak perlu obat. Kalau dengan diet kemudian aktivitas fisik olahraga tidak bisa mengkontrol tadi dua-dua, barulah ditambah dengan obat. Tetapi yang kedua jangan dihilangkan. Tadi nomor 1 dietnya baik, aktivitasnya jangan sama sih punya obat kan kita enggak, ya kan nanti jam 12 ini ada diskon, GoFood tadi kan begitu kan gitu. Olahraga saya berapa seminggu sekali sepeda misalkan atau lari jalan atau di mana. Terus sampai sana ya kita makan besar lagi di sana mukbang betul. Podo wae gitu. Iya di situ. Ini yang perlu kita. Makanya kasih asin di sana. Asin itu karena apa? Natrium itu kan mengikat air. Mengikat air dan natrium itu nanti akan menyebabkan tensi yang tinggi tidak terkontrol. Kalau tensi tidak terkontrol, maka kerusakan ginjal akan semakin parah. Jadi tensi yang tidak terkontrol merusak ginjal. Ginjal yang rusak menyebabkan tensi yang tinggi. Itu namanya wali-walian berputar. Itulah lingkaran setan. Setannya harus dibunuh. Dan ini suka kita pendapat bahwa minum obat terus ginjal itu kan banyak betul. Wah, aku rak gelem ngombe obat aku di ginjalku kena. Itu sering tuh. Ini harus dibedakan ya, dokter. Aku juga sudah pernah podcast bukan ya dok? Nggak tahu saya iklan kayaknya. Online juga ya. Saya lupa. Intinya adalah obat. Kalau misalnya gunanya ini adalah mengontrol penyakit, misalnya gula, mengontrol tensi, misalnya mengontrol asam urat atau kolesterol, atau tujuannya adalah mengendalikan penyakit kronis. Malah justru dengan mengkonsumsi obat ini penyakit itu bisa terkendali, itu kondisi ginjal akan membaik dan kemungkinan progres ke arah situ tidak terjadi. Tetapi dibedakan. Kalau misalnya ada obat-obat kita nih cenderung sakit gigi, sakit lutut, ini langsung ke mana beli sendiri anti nyeri ini lah. Penggunaan ini yang tidak dalam pengawasan dokter atau penggunaan sewaktu-waktu tanpa tahu dosis yang sesuai tepat dan sebagainya, itulah yang kadang akan berdampak ke ginjal. Ya itu harus dibedakan. Tetapi kalau misalnya dikit-dikit flu gini langsung sebaiknya dikonsultasikan. Apalagi kalau udah bisa kreatinin atau pemeriksaan ada kelainan ya harus lebih strict banget obat lah. Sekali lagi obat yang diberikan untuk mengontrol tensi, gula, kolesterol, asam urat atau mengendalikan adalah tujuannya adalah menghentikan atau sebisa mungkin mengstop untuk progres ke arah komplikasi ke arah ginjal. Jadi sebenarnya aman buat ginjal ya. Konsumsi terus ya memang sesuai indikasi. Tapi jangan menjadi nakes sendiri. Jadi di masyarakat itu menjadi nakes sendiri. Saya berobat ke vaskes misalkan baik vaskes 1, 2 atau 3. Terus habis itu nggak berobat, dia membeli sendiri, habis itu menjadi dokter sendiri. Termasuk tadi obat-obat anti nyeri. Kan kadang kita, ini dok rematik gitu, sendi saya sakit gitu. Dia membeli obat sendiri. Memang itu mengurangi rasa nyeri. Saat itu ya dok. Iya, saat itu nyerinya berkurang, pusingnya berkurang. Tetapi kan side efeknya bisa kena liver, bisa kena lambung, bisa kena ginjal yang dikhawatirkan kena ginjal tadi. Dan itu banyak di kita. Kadang kalau saya ketemu gitu, waduh Pak, kita dulu satu fakultas ya Pak ya. Fakultas kedokteran dia mengobati sendiri. Gitu. Cuma beda angkatan gitu. Mungkin nggak lulus tapi. Tanpa ijazah tapi. Bedanya itu aja. Makanya kan harus ada sanadnya tadi. Kuliah di mana? Saya kuliahnya di YouTube begitu. Wah, itu ribet tadi. Universitas YouTube. Makanya tadi saya baca di medsos seperti itu. Banyak sekali di media-media sosial itu yang kadang-kadang itu ya karena sesuatu
maksud tersendiri dari si ini tadi yang menyebarkan itu salah, maka harus check and recheck biar setajam silat kan seperti itu. Ya. Baik. Ya. Terus tentang tadi dok, tadi kan dikatakan di Rumah Sakit Dr. Muwardi itu kan ada 3 terapi yang bisa dilakukan semua ya, untuk yang end stage gitu gitu. Tadi ada yang hemodialisis, itu cuci darah tadi, terus ada yang CAPD, ada peritoneal dialisis, terus sama satu lagi kan transplantasi ginjal. Dari 3 ini dok, mana sih dok yang paling oke dibandingkan dibandingkan yang lain gitu? Saya jawab dulu ya. Nanti beliau melengkapi. Sudah lengkap ini. Kita kan duo ini. Paket lengkap ini dok. Ya jadi utamanya adalah 3. Memang kita bicara ini secara ilmiah itu pasti kita bicara cangkok ginjal paling bagus. Tetapi memang ada prosesnya di situ, membutuhkan donor, terus kemudian menentukan kecocokan dan menentukan proses. Tetapi memang paling dia karena seperti tidak sakit ginjal baru ya, dia fungsinya akan kembali seperti apa ya semula. Tapi dengan pasti kalau misalnya ada penyakit, dia punya komorbid penyakit penyerta lain harus dikontrol juga. Baik itu diabetes atau itu tetap dikontrol supaya tidak terjadi lagi. Jangan berpikir udah dapat ginjal baru terus langsung nggak sakit lagi, bisa. Itu harus ada obat-obatan apa ya yang tetap harus diminum, yang harus diminum untuk menjaga ginjal yang baru transfernya itu. Terus kemudian yang kedua baik itu cuci darah menggunakan mesin atau cuci darah mandiri menggunakan perut, itu juga ada di Muwardi juga. Kalau cuci darah mandiri cuci darah dengan mesin itu kan pasti harus ke rumah sakit seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau misalnya memang masih menurut saya usianya masih produktif, masih muda, masih bisa harus aktivitas banyak, kita sarankan untuk cuci darah CAPD atau cuci yang mandiri. Tapi tetap ada persyaratannya untuk menjadi ini harus cuci darah lah, itu tetap kita lakukan semua. Tetapi kalau paling bicara itu memang transplantasi kemudian berkembang ke yang lainnya sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan kebutuhan. Baik. Nah, terus itu tadi dok tentang penyakit-penyakit yang menurun itu ya, turun. Sebenarnya apakah kalau kelainan ginjal itu sendiri, contoh orang tua itu ya, kelainan ginjal, apakah pasti kita juga akan resikonya tinggi sekali untuk jadi kelainan ginjal atau tidak dok? Soalnya kan kadang-kadang itu kan ada penyakit-penyakit, bapak mungkin kita duwe darah tinggi gitu kan. Biasanya orang tua dulu kan memang nggak pernah kontrol gitu ya. Padahal Mbah Buyute apa Mbah Siwuren duwe gitu ya. Jadi paling sering itu berapa generasi di atas dok? Itu belum pernah baca saya. jadi memang itu yang kadang-kadang itu ini sebelum bahas itu ya. Tadi saya tambahin dari Dr. Rate tadi. Yang paling baik memang tadi transplant paling baik karena akan mendapatkan ginjal yang baru, sehingga si pasien itu tidak perlu lagi mendapatkan terapi pengganti yang lain, baik itu hemodialisis maupun CAPD. Tapi kita harus berpikir pada saat ini kalau saya itu namanya adaptive medicine. Bagaimana kita menyesuaikan memberikan suatu terapi pada kondisi masing-masing pasien. Gitu loh. Tadi disampaikan, ini pasien ini misalkan masih dia usia produktif, masih usia produktif. Kenapa ini kita tidak CAPD atau transplant? Sebetulnya transplant, tetapi kan butuh sesuatu yang misalkan donornya, kecocokannya, itu kan butuh sesuatu. Kalau nggak dapat, ya bisa melakukan suatu tindakan dialisis, baik itu peritoneal dialisis maupun hemodialisis. Tetapi kita sesuaikan. Ini yang paling bagus adalah dengan CAPD misalnya gitu, karena usia produktif. Tetapi kan juga harus kita perhatikan. Ternyata di rumahnya tidak memadai, kemudian ada faktor-faktor risikonya, sehingga kita sesuaikan dengan itu. Terus tadi menginjak yang tadi pertanyaan berapa sih keturunan tadi. Ini dari yang pernah saya diberitahu oleh guru saya almarhum Prof. Guntur, yaitu bahwa genetik itu 30%. Jadi masih ada tapi masih ada 70%. Jadi kalau genetik itu tidak sesuai dengan lingkungannya kan tidak muncul. Makanya kalau kita ada genetik tadi saya katakan, kita harus belajar supaya bisa mengerjakan sendiri, tidak turunan. Kita harus cegah. Makanya masih ada 70% tadi. Dari 70% tadi lah yang kita berusaha supaya
bisa mengerjakan sendiri, tidak turunan. Turunan kalau turunan dapat tuh apa? Perusahaan, warisan. Turunannya loro warisan. Nah, makanya itu harus kita cegah. Bagaimana dengan pola hidup yang baik. Bagaimana kita itu pola makan yang baik, pola tidur yang baik, pola aktivitas yang baik, pola olahraga yang baik, tidak merokok, tidak nginang nginang karo ngilo begitu ya. Itu hal-hal yang tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi nafsa, seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang faktor-faktor, termasuk juga saat ini apa? Stres. Itu stres itu yang bisa mengobati. Jadi kita keluar rumah itu stres kok. Untuk healing ya dok. Betul. Healing itu mencegah. Sekarang itu ginjal dok ya. Kayaknya wajib itu. Tuh sobat muara. Itu. Iya. Jadi kita keluar rumah, coba lah keluar rumah begitu di jalan. Kita lihat di jalan itu bagaimana. Beda kan 10 tahun yang lalu sama sekarang. Keluar udah stres ya. Sudah itu pas. Healing juga udah stres duluan sebelum sama healing. Nanti kan kita healing. Habis itu stres lagi. Begitu entek stres lagi. Jadi apakah healing menghilangkan stres? Jawabannya? Jadi healing itu kan masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Jadi tidak harus ke suatu tempat. Kita ketemu teman ngobrol seperti ini kan juga mengurangi stres. Nah, kemudian kita ngopi ngaso atau ngaji atau ngopi itu ngolah pikir atau ngaso itu ngasah rasa, kemudian ngaji itu ngasah jiwa. Nah, itu dari situ kita bisa stres akan hilang. Karena itu stres itu yang bisa nerapi siapa? Diri sendiri. Itu ada tembang Jawa itu namanya. Ditambah nomrene. Tiwas detawa lorone. Oke. Itu dokter Agni berkeguritan nih. Sejatine ora liya wong awake dhewe. Oke. Jadi itu bagaimana kita itu mengendalikan stres tadi. Stres itu juga akan berpengaruh kepada tensi yang tinggi, kepada diabetes. Berpengaruh karena itu ada stres. Kalau ini secara teori ya, itu nanti di hipotalamus, di talamus, amigdala, nanti akan ke sitokan di mitokondria, akan ke nervus simpatis, parasimpatis, semuanya aktif. Jadi hidup itu nggak usah ngoyo. Nah, bikin ngoyo itu apa? Karena kita ngatur sesuatu yang sudah diatur. Waduh. Sudah diatur ya. Kita ingin lagi dua ini. Lanjut. Kalau tadi orang tua gitu ya, nggak bisa jadi dulunya memang tidak pernah diperiksa. Itu juga harus tapi memang kalau memang kita sadar nih orang tua kita dua-duanya diabetes atau dua-duanya hipertensi, sebagian besar problemnya atau bukannya ada. Tapi kan kita dulu sekolah biologi tuh loh, ini X, Y, berapa persen gitu. Hukum diam tuh loh. Hukum diam. Hukum Mendel. Mendel mawon dan hukum diam. Ya gitu ya. Itu yang harus dikontrol dari awal. Memang tidak selalu harus ini enggak belum tentu juga, atau mungkin paman, buyut dan lain sebagainya kita pasti pasien yang baik. Karena anugerah kalau penyakit itu. Jadi memang dan lingkungan memang jelas sekali. Saya setuju banget kalau misalnya stressful, kurang tidur, kualitas tidur yang buruk sekali. Terus itu yang harus balance. Karena salah satu pengobatan ya darah tinggi ataupun metabolisme yang gula dan lain sebagainya. Kalau kita stres gulanya juga bisa tinggi. Nah itu otomatis kita harus kendalikan di situ. Juga obat. Jadi waras gitu. Berarti hubungannya sama yang sekarang tuh banyak anak-anak lebih muda gitu ya dok ya. Untuk jadi gagal ginjal jangan-jangan memang karena katanya Gen Z itu kan agak gampang mental health. Mental health-nya kan suka sama mager. Mager pengaruh ya? Iya. Karena enggak olahraga, enggak aktivitas ya kan. Iya. Kita tinggal dudul saja makanan datang kan gitu. Jadi memang pengaruh kayak gini ya. Makan tidur ngegame, makan tidur ngegame. Jadi memang multifaktorial ya. Jadi termasuk mageran juga itu ya. Ada sebetulnya kan smartphone banyak tuh ya, tapi bukan untuk gaya doang. Itu ada tuh exercise berapa, langkahnya yang dilihat itu aja gini doang. Pada gua anyar gitu. Ada fungsinya berapa langkah, bahkan dikatakan minimal berapa langkah sehari. Ini jadi
di atas 4.000 atau 5.000 atau itu penelitian mendukung bahwa makanya kan di negara-negara yang sehat rata-rata mereka jalan kaki kan. Pakai transportasi. Bukan jalan kaki dalam mimpi ya. Jalan kaki beneran gitu. Itulah yang harus kita jadi olahraga sadari. itu akan menaikkan NO nitric oxide. Kemudian juga akan meningkatkan hormon endorfin. Endorfin itu hormon morfin di dari tubuh kita. Jadi akan menimbulkan rasa senang. Kemudian NO tadi akan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi baik. Kalau aliran darah baik, oksigenasi ke sel akan baik, nutrisi ke sel akan baik. Nah, kalau lagi ke ilmiah banget, siklus Krebsnya akan jalan, ATP-nya akan terbaik dengan baik, tidak anaerob. Iya, berarti salah satu mengatasi mental health tadi yang tadi dokter itu olahraga berarti itu ya. Karena munculkan rasa senang dari endorfin tadi ya dok ya. Kalau seseorang itu sudah rutin olahraga, ya kan, dia tidak olahraga, badannya kan nggak enak. Morfin tidak terbentuk, kayak ketagihan. Bukan nyuntik, bukan ngepel, tetapi karena sudah ada endorfin. Nage yang positif. Nage yang positif ya. Itu orang nage duit ya. Olahraga yang sesuai kemampuan ya dok. Olahraganya kemahalan, stres mana? Tambah stres ya. Oke, menarik sekali dokter. Mas Septian. Oke, terakhir nih dok untuk Dokter Agung dan Dokter Ate. Pesan untuk para sobat Muardi dok yang saat ini menjalani terapi ginjal. Monggo dok, pesannya apa dok? Ya, kalau saya jadi sobat Muardi yang saat ini menderita sakit ginjal ya, tetap semangat, jangan putus asa. Ya, pokoknya tetap berkarya. Ya, tetap semangat, jangan putus asa, tetap berkarya, dan jangan lupa tetap berusaha. Tetapi yang harus kita pikirkan bahwa usaha yang kita lakukan bukan sebagai upaya untuk menghancurkan benteng takdir. Iya baik. Dalam sekali. Dalam ini harus dicerna ilmu filsafat ini Ini bukan benteng takes ya. 4 SKS ini. Aduh, ini agak berat ini. Kuliahnya sobat Muardi ini agak berat ini. Jadi memang usaha kadang nggak begitu. Bahwa saya berusaha ini, saya harus ini kan nggak bisa. Bahwa usaha yang kita lakukan bukan sebagai upaya untuk menghancurkan benteng takdir. Kita nggak bisa menghancurkan benteng takdir, tapi kita hukumnya fardu ain, wajib berusaha. Dan tetap semangat dan tetap berkarya. Tidak menghalangi karya kita ya dok ya. Baik, terus Dokter Ate dok. Ya, yang jelas adalah kalau sudah terdiagnosis sakit ginjal apa gitu ya jangan panik terus langsung semua takut terus nggak mau aktivitas dan nggak mau beraktivitas kerja dan lain sebagainya itu tetap sebetulnya kita kendalikan. Jadi dalam artian dari awal kita harus sadar dulu. Yang tadi saya bilang, saya sudah masuk nih usia dewasa dan saya punya bakat genetik apa enggak. Meskipun 30% kita harus kendalikan itu. Terus check up dulu ya. Secara umum itu secara objektif akan menentukan meskipun kita tampak merasa sehat karena kalau muda itu adaptasinya kan masih bagus. Sehingga dia tidak akan merasa padahal awal-awal tidak ada gejala. Nah dari situ mulai kita atur kalau memang ada darah tinggi kita kontrol darah tingginya. Terus kemudian kalau ada gula kontrol ini gulanya. Terus kemudian kalau ada asam urat yang mengarah batu kontrol itu. Jadi dari awal bisa diobati, dikontrol, di follow up dan pada akhirnya tidak akan late lambat. Sehingga disitulah akan kita sudah terbiasa dengan pola hidup sehat sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan kalau sudah terjadi gagal ginjal ya diobati. Tadi sudah ada terapi pengganti ginjal yang disesuaikan. Nanti bisa dikonsultasikan ke kami ya. Kemudian nanti apa pilihan yang sesuai kita pasti akan mengarahkan. Nah itu dijalanin aja pasti juga akan akhirnya juga akan baik. Optimal ya. Jadi semuanya bahwa jangan menerima informasi kesehatan itu juga setengah-setengah. Nah biasanya harusnya dijelaskan 1 jam hanya disingkat nih, dipotong nih, cuman 2 menit kan nggak bisa dong. Biasanya Instagram itu 1 menit dong. yang bagus, yang jadi tanyakanlah apa yang menjadi keraguan informasi seperti ini pada dokter, sehingga akan dijelaskan apa loh yang sebenarnya gitu. Jadi secara kompleks secara kita dan itu per individu sifatnya, tidak mesti satu pasien atau satu ini sama dengan berbeda-beda. Jadi tetap semangat untuk jaga kesehatan. Oke, mantap. Itu kalau tadi setengah-setengah itu kalau makanan namanya mogol. Nah, mogol itu dibuang itu sayang, kalau dimakan bikin perut sakit.
Dok, sebenarnya dok, saya masih banyak pertanyaan sebenarnya. Ini mau ditutup kan waktunya emang sudah habis ya dok. Saya nyempil satu pertanyaan aja satu ini. Soalnya kan banyak jadi viral ya. Soalnya jangan banyak. Soalnya satu aja. Ini soalnya masih banyak sebenarnya dok. Tapi ya saya tanyakan satu dok, karena waktunya terbatas. Tentang masalah minum air putih dok. Nah kan banyak dikatakan minum air putih yang banyak biar ginjalmu sehat. Nah itu gimana itu dok? Itu terakhir gong lah istilahnya. Itu kan banyak viral di situ kan. Ya sebetulnya disesuaikan ya. Banyak itu seberapa, kalau segalon sehari ya kelekepan ya misal kencang-kencing kepleset jatuh malah sakit. Jadi selama ini kalau misalnya dewasa muda ya dengan rata-rata orang Indonesia itu berarti berapa sih? 60 70. Ya, 60. Nah, orang obes ya. Gak enak nih ngomongin. Jadi 1,5 sampai 2 ataupun 2,5 di bawah ya 2 liter per hari. Atau tadi disesuaikan juga kalau misalnya kondisi lagi demam atau cuaca lagi panas seperti itu bisa. Tapi kalau dikatakan kurang dari 3 liter ya 3,5 atau 3 liter itu juga masih debatable. Terlalu banyak juga akan membebani ginjal. Tapi kalau misalnya rata-rata kita dengan 1,5 sampai 2 atau 2,5 itu sehari, tergantung ini ya, badan dan ini kondisi beliau lagi sakit atau tidak, demam atau tidak, cuaca bagaimana itu rata-rata 1,5 sampai 2. Oke, tapi diperhatikan. Kalau orang tua juga jangan maksa segitu. Orang tua kan relatif kadang suka berkencing ya. Ya, gampang beser. Anda paksakan dengan jumlah yang saya 2 liter gitu ya. Beser terus nanti. Beser, takutnya malah fall, jatuh terus langsung ada masalah tulang dan sebagainya. Itu juga diperhatikan. Kalau orang tua berapa dok? Orang tua itu rata 1,5 sampai 2 kalau mampu dilihat. Kalau misalnya yang itu masih bisa sih. Nanti dibatasi paling bawah kali ya 1,5. Sudah agak rentah ya, kurang stabil itu bisa. Tapi saya punya pasien juga sampai 2,5 masih oke, tapi beliau masih sehat ya, cukup geriatris sehat seperti itu, lansia sehat. Jadi mungkin itu ya menurut saya, tapi tergantung jenis air putih ya. Air putih juga beda lagi dok. Ada air putih dari bekonang. Wah, air putih bos. Ada kopi atau kopi ya suka. CIU kopi itu. Kopi itu berarti juga dok. Sebetulnya ini jumlah total air ya. Kalau kopi kan ada kandungan kafein, ada kandungan yang lain yang mungkin ada nih boleh berapa persen, berapa banyak. Apalagi pengguna kopi ya, peminum kopi semuanya ini malah ada yang tidak terlalu banyak. Ya, itu bisa satu ini ya, scotch kecil itu bisa untuk memperbaiki fungsi. Itu juga ada itu. Penelitiannya juga ya. Jadi kopi itu secara penelitian di jurnal itu baik, tapi yang benar-benar kopi loh ya. Bukan kopi enggak, bukan kopi yang olahan ya, ambil cepat itu. Saset. Jadi biji kopi yang diolah, biji kopi dari biji kemudian jangan pakai gula. Itu dari penelitian bisa antara 4 sampai 6 cup. 4 sampai 6 ya sehari. 4 sampai 6 cup itu maksimal. Tapi cupnya itu kan 70 cc. Bukan 200 cc. Kan kita cup cangkir sendiri. Jadi kan sebentar. Itu dia akan renoprotective, memproteksi ginjal, memproteksi ginjal guys. Ya, memproteksi jantung, bahkan memproteksi liver. Tapi berarti kopi hitam ya. Iya. Para penikmat kopi. Ini berkah ini. Saya juga kopi. Makanya tadi harus ngopi tadi begitu. Sambil ngopi tapi jangan rokok. Kita berpikir kita olah pikir kita. Nanti ngopi baik. Enggak usah pakai rokok. Tapi pahit tuh ya, jangan pakai gula. Jangan pakai gula, waduh ya pahit ini. Pahitan. Tapi nanti akan jadi pahit, selama-lama akan jadi pahit cowok. Pahit cowok. Ya, ini tadi kalau air putih kita yang biasanya kerja di AC, ya kan, atau banyak duduk fokus sehari ngerjain itu jarang minum. Karena tidak merasa panas. Kecenderungan teman-teman yang seperti ini tuh tiba-tiba sering infeksi saluran kencing, sering muncul penyakit yang lain. Nah itu yang harus diingatkan, disiplin aja. Kita kalau kerja di dingin kan jarang aus, ya kan. Padahal itu dituntut semakin ini harus minumnya harus jadi lebih atas 1,5 atau 2 masih sampai 2 ya. Atau 1,5 sampai 2 guys. Itu wajib, itu rata-rata wajib. Ya. Mungkin bagi yang batasan berapa sampai memperberat ginjal itu kelihatan masih penelitian lebih lanjut, baru 3 liter, 4 liter apa gitu
sesuai kemampuan. Tapi rata-rata kita tuh sampai 2 liter gitu. 1,5 sampai 2 liter. Nah, itu ingat, jadi saklek guys. Meskipun dingin, meskipun kita duduk terus kan gak kerasa aus. Harus kita tetap minum ya dok ya. Oke. Tapi ini untuk ginjal yang sehat. Bagi mereka yang ginjalnya sudah bermasalah, tadi kan dia fungsi ginjal untuk mengeluarkan kencing berkurang. Maka harus disesuaikan berapa jumlah kencing satu hari satu malam berapa itu ditambah dari keringat dan ambekan sama ngobrol sekitar 400 cc. Oh, tambah 400 cc. Ya, kalau kencing yang dikeluarkan. Kalau bahasa medisnya IBL-nya itu itu 400 cc. Ditambah itu dengan catatan tidak ada bengkak. Kalau ada bengkak harus lebih kurang dari itu lagi. Sampai bengkaknya hilang. Begitu sudah tidak bengkak baru dibalas hitung lagi. Jadi kita belajar matematika ada cos, tangen, cosinus yang berguna kan cuma tambah dan pengurangan. Iya, penjumlahan dan pengurangan. Apalagi hari ini kan kita dapat tadi pantun. Kan penjumlahan. Tapi nanti sebentar lagi ada pengurangan. Ini tambah menarik sebenarnya. Ya, gimana lagi ya? Waktu sudah cukup. Sudah terbatas sekali. Menarik sekali. Menarik sekali. Mas Surya ya. Wah, ini nek karo ini mang ketemune dadine akeh lawakan jadi ya. Ya seperti itu, tetap aja kita bersama Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, get more solution. Jangan lupa kita follow ikuti dan subscribe. Nah, ikuti Positif di Spotify, YouTube dan Instagram. Dadah.